Mari kita baca satu-satu siapa putra daripada Yakub, daripada Israel itu, supaya kita tidak tersesat di tengah jalan. Setiap membaca Bani Israel, sepertinya mulut kita ini menyesal karena kita belum mengetahui. Tapi tatkala kita membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah itu berkisah tentang Bani Israel lebih daripada sepertiga surat yang terpanjang. Nabi Muhammad bercerita Bani Israel, dan Israel umatnya belakangan ini tidak terlalu memahami siapa itu Israel yang oleh nabinya telah ditetapkan dalam Quran. Dan yang paling fasih membahas kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Nabi Muhammad dengan Qurannya. Sekalipun tentunya tidak sesempurna yang telah ditulis. Baik itu yang berada di Septuaginta dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, putra daripada Yakub atau Israel yang pertama adalah Ruben. Alhamdulillah. Nama Ruben ini menjadi nama yang familiar karena diambil oleh Ustaz Abdul Halim untuk memberikan nama pada cucunya. Sehingga cucu Syekh selalu menyebut nama Ruben karena seumur. Sehingga Ruben bergema di Masyikhah Az-Zaitun. Kemudian Simeon, anak kedua. Kita pasti tahu kalau kita cinta kepada Atletico Madrid, pelatihnya adalah Simeon. Tapi ini Simeon zaman ribuan tahun yang lalu. Kemudian Lewi. Lewi inilah nanti yang akan menurunkan gembong besar. Musa alaihissalam. Kemudian Yehuda. Dari Yehuda inilah yang akan timbul Yudaisme atau Yahudi. Kemudian nama Dan, anak yang kelima. Kemudian Naftali. Kemudian Gad. Kemudian Asher. Kemudian Issachar. Kemudian Zabulon. Kemudian Yusuf. Kemudian Bin Yamin. Nama putra yang satu ini dinamakan Bin Yamin. Anak kanan. Karena membiasakan yang baik itu kanan. Tatkala lahir Bin Yamin ini, bundanya wafat, tapi dia hidup. Maka Israel menamakan putranya ini Bin Yamin, anak kanan. Ibundanya wafat melahirkan, putranya hidup dinamakan Bin Yamin. 12 cucu daripada Ishak, 12 cicit daripada Ibrahim, dari turunan Bunda Sarah. Inilah nanti yang disebut ya Bani Israel. Inilah yang menurunkan turunan-turunan Israel. Yang kemudian bergerak. Karena tampil Nabi Ibrahim, kemudian melahirkan Ishak, itu adalah di Kanaan, yang kemudian terkenal Palestina. Dan kepada cucu dan cicitnya mengatakan, tinggallah di bumi yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Itulah Palestina. Saudara-saudara, kita juga harus membaca siapa putra daripada Ibrahim alaihissalam dari keturunan Bunda Keturah. Orang Indonesia menamakan Bunda Kasturi karena Keturah adalah wangi sewangi kasturi. Dari sini Nabi Ibrahim punya anak. Yang pertama namanya Zimran. Yang kedua namanya Yuksan. Yang ketiga namanya Medan. Yang keempat namanya Median. Yang kelima namanya Isbak. Yang keenam namanya Su'ah. Saudara-saudara, dengan husnudzon kita
mungkin atau bisa jadi atau besar kemungkinan keturunan daripada Nabi Ibrahim dari Bunda Keturah. Prasasti yang jelas adalah nama putra Nabi Ibrahim, Median, itu ada di Timur Tengah. Dan Medan ada di Indonesia. Untunglah bangsa Indonesia bisa mempersatukan antara Medan dan Merdeka Barat dan Utara. Medan Merdeka Utara. Dan Medan yang di sana, Bah. Ini Medan, Bah. Nah itu. Saudara-saudara, mengenal silsilah ini, maka kita tumbuh sile asih, sile asah, sile asuh. Itu namanya toleransi. Tatkala tidak mengenal, maka seakan-akan Israel itu bajingan yang harus dijauhi. Tidak tahu Israel adalah putra daripada Ishak, putra daripada Ibrahim alaihissalam, yang hari-hari kita membaca doa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israelnya. Sehingga mendengar nama Israel sebagai negara, seakan-akan dia, negara itu adalah penjajah. Andainya juga iya, bangsa Indonesia, andainya Muslimnya ini memahami dengan detail apa yang diturunkan oleh Ibrahim alaihissalam sampai Medan menyatu menjadi negara Republik Indonesia, itu akan berpikir, mengucapkan Israel penjahat. Na'udzubillah. Saudara-saudara, jangan masuk kelompok yang berpikir seperti itu. Nah, itu tadi cuplikan videonya di mana tadi Panji Gumilang dengan tegas mengatakan bahwa bangsa Israel ini bukan bangsa bajingan. Kita tahu teman-teman semuanya bahwa di luar sana ada banyak sekali saudara kita yang tidak suka dengan keberadaan bangsa Israel ini karena kita selalu berprasangka negatif, kita selalu mengatakan bahwa bangsa Israel ini bangsa yang zolim, bangsa penjajah, ya, bangsa teroris. Nah, teman-teman semuanya, dalam video ini kita bisa melihat bahwa ada satu sosok yang luar biasa yang memiliki wawasan yang baik, wawasan yang luas, di mana dia mengatakan bahwa bangsa Israel itu bukan bangsa bajingan, tetapi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Ya, di situ ada tanah perjanjian, dan ketika ya ada orang yang tidak suka dengan bangsa Israel ini, maka Tuhan akan membalas ya kepada siapa saja, karena mereka punya Allah sebagai pembela yang akan membalaskan kepada setiap kita. Jadi teman-teman semuanya, panjang lebar tadi Panji Gumilang bercerita tentang bangsa Israel, dan itu semuanya tercatat di dalam Alkitab. Ya, luar biasa sekali. Ya, saya patut berbangga dengan anak bangsa yang seperti ini, dengan keyakinan yang berbeda, tetapi dia bisa menceritakan kepada kita bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel ini. Sekali lagi saya mau katakan, hati-hati ya kepada bangsa Israel ini, jangan sampai Tuhan marah. Ya, kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Ya, hati-hati, jangan sampai Tuhan marah. Kalau Tuhan sudah marah, maka dia akan ya memberikan hukuman kepada kita. Nah, teman-teman semuanya, kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Amin.